Belum tanda cukup itu. Tangan sudah dipaku keluar darah. Kaki sudah dipaku keluar darah. Masih juga menguji kelayakan. Dia hidup pasang. Tikam kasih mati dia. Ini yang harus menjadi komitmen untuk kita. Oleh karena beta, oleh karena keluarga kita dan seluruh keberadaan dalam gereja kehidupan yang ada sementara ini. Mari kita hadirkan keadilan. Hari yang paling adil bahwa kita merendahkan diri dan juga menyembah Yesus. Dalam konteksnya ada yang percaya. Yang pada kemarin-kemarin kita dengar di dalam pemberitaan. Dengan mulut, dengan hati kita tulus dalam kondisi yang ada. Tapi juga harus diikuti dengan perbuatan. Saya coba untuk mengangkat salah seorang majelis jemaat Peniel pada salah satu sektor, beta saya usah sampaikan siapa nama dan sektor mana. Tapi ketika beliau memimpin kebaktian pelayanan laki-laki, beliau memberikan ciri yang sangat luar biasa. Kita percaya dan kita yakin Tuhan Yesus, tapi kita harus mengambil langkah dalam tindakan perbuatan. Betul, aku mencintai Tuhan Yesus dan ku ingin untuk melayani beliau. Itu tulus. Dia memberikan contoh yang sederhana, bagaikan kita kita rasa haus. Dalam perasaan kita yakin sungguh kita rasa haus, kita harus ambil air 1 gelas dan dahaga itu bisa hilang. Tapi kalau memang air sudah siap, rasa haus, tapi tidak minum itu air, ya bohong aja tuh. Tidak ada bisa menyelesaikan persoalan. Dari tengah-tengah kondisi ada perbuatan kita yang harus memberikan penampakan jelas di tengah-tengah kehidupan bersama. Hingga keadilan itu sendiri juga dia merayap masuk. Dia membentuk dalam kehidupan bersama. Baik itu bagi anak-anak kita yang sementara ini punya keberhasilan-keberhasilan. Yang ada pada tingkat SD, SMP, SMA. Dan pada besok nanti anak-anak tingkat SD akan ada dalam proses ujian atau tes mereka. Kita akan memberikan pola didikan dari papa dan mama yang baik. Karena pendidikan keadilan yang ada turut ada tidak saja bicara tentang keadilan berarti kita ada dalam deretan berbicara tentang hukum. Walaupun juga adil yang dibilang di sini pada ayat yang ke-7 dia bicara. Ayat 7 dia bilang bagi ketong semua. Ketika dalam konteks kehidupan bersama di saat itu, kita ada dalam kebersamaan dengan pemahaman yang ada pada Amos. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Ini sebuah tekanan yang sangat luar biasa bagi para hakim maupun juga para penguasa, entah itu raja. Jangan merubah keadilan itu menjadi racun. Ipuh itu adalah racun. Dan racun itu meracuni kehidupan umat yang ada. Padahal kamu disebut umat pilihan Allah. Yang ada di katong semua ini adalah disebut umat pilihan Allah pada perjanjian baru. Ditebus oleh Yesus. Dengan darah sucinya. Apa yang harus katong buat? Bukan karena anak muda dia merubah diri karena beta pun papa dan mama nih dong nasihat beta jadi iya beta robah. Betul, tidak salah. Tapi merubah diri juga, baik orang tua maupun juga anak muda. Merubah diri atau membuat pola baru dalam hidup itu adalah kemauan diri sendiri. Ku mau membuat yang baik, merubah diri karena ku mengagungkan Kristus yang adalah juru selamat. Yang membasuh aku dengan darah. Ia menenggelamkan semua itu di dalam maut. Tapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini kecewa banget. Ada orang yang ciptaan Tuhan mengatakan bahwa apa memang itu Yesus bangkit atau memang itu sengaja cerita-cerita. Di dalam media yang sering kali juga muncul itu. Dan apakah Tuhan Yesus itu betul yang disalibkan itu Yesus? Silakan please Anda mau bicara. Tapi beta selaku anak Tuhan, beta yang diberkati Tuhan Yesus, beta yang dibasuh oleh Tuhan Yesus, katong semua yang ada ini meyakini bahwa Yesus itu juru selamat. Dan Amos meminta dari kita untuk ada di dalam percaya, tapi juga turut memberikan kebenaran itu jelas. Keadilan tidak saja yang kita bangun bagi para hakim atau raja yang sementara ini ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Pun juga di dalam Amos ini dia bicara tentang jangan mengambil langkah, ya sudah saya ambil 15 rupiah ini juga lah asal bela beta. Bukan itu.
Tapi di tengah-tengah konteks kehidupan bersama, mari kita ikuti orang tua yang ada pada ayat 10 itu. Mereka berdiri di gerbang itu. Bukan berarti bahwa mereka setuju dengan cara yang dilakukan oleh umat Israel yang ada di Israel Utara. Tapi mereka kecewa. Mereka menasihati di gerbang pintu Israel Utara. Merubah diri. Tinggalkan segala yang tidak baik itu. Dan ini yang harus menjadi gambaran, menjadi spirit untuk kita semua. Suara orang tua, walaupun dia punya pendidikan yang terbatas, tapi suara orang tua itu adalah suara wakil Allah yang memberikan teguran, yang memberikan isian for ketong semua. For beta, para pendeta, beta dan semua pendeta, para beta, penatua dan diaken, para beta dan semua yang katong disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di kesempatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tidak salah kalau memang orang tua Maluku juga berbicara yang sederhana, tapi mempunyai bobot moto kehidupan yang luar biasa. Walaupun mereka mungkin cuma SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Hei anak-anak, hei cucu-cucu di Maluku. Siapa bikin baik, pasti dapat baik. Siapa hormati orang tua dan sayang orang tua, pasti tete manis berkati. Bapak Ibu aminkan itu? Dan ini yang menjadi spirit untuk ketong semua. Sama di tengah-tengah kehidupan Israel Utara, orang tua yang sudah dianggap dibenci, dimarahi, tapi mereka tetap ulet untuk mengatakan, robah, karena kita adalah umat pilihan Allah. Ayat 10 dia bicara itu. Hingga pada ayat yang ke-15, beliau berbicara, para orang tua itu berbicara, bencilah yang jahat. Sekali lagi, benci itu yang jahat. Dan cintailah yang baik. Berarti bahwa merubah diri untuk membenci yang jahat ini adalah kemauan untuk kita tinggalkan itu. Yang jahat ini tidak saja kita membunuh orang, itu jahat betul. Tapi yang jahat itu ketika sesuatu yang membuat diri kita ini susah. Jangan kita gunakan itu. Mari kita buat yang baik. Dan ketika kita ada dalam kondisi membenci yang jahat dan mencintai yang baik itu akan menjadi alur berkat untuk anak-anak dan cucu. Di tengah-tengah kehidupan bersama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika dalam perjalanan kita di saat ini. Kita ada dalam suasana kebangkitan Yesus. Dan 40 hari Yesus ada bersama dengan mereka. Penampakan Yesus pada saat ini dan sementara berjalan di saat ini. Untuk memberikan satu keadilan. Tinggalkan pikiranmu yang salah itu. Yang menganggap bahwa itu hanya hantu. Orang Ambon bilang, itu spok, itu suanggi, seng. Kalau memang Anda tidak percaya sebagai murid yang sudah kujelaskan tentang diriku, mari pakai jarimu tusuk pada lambungku dan tempat di mana paku ini. Ini merupakan kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Memberikan penjelasan di tengah-tengah konteks yang ada. Dan memberikan penjelasan di seluruh kehidupan yang ada. Pun juga memberikan keadilan. Bahwa betul Allah Bapa di sorga mengutus anaknya. Anak semata wayang. Tapi ia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi berkorban demi kepentingan banyak orang. Dan ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada dalam suasana kebangkitan dan memberikan isian bagi para murid. Masih juga di orang di abad di perjalanan tahun 2025 ini mengatakan no. Dengan bahasa Inggris mereka ngomong dan juga dengan bahasa Indonesia bukan. Tapi beta dan Bapak Ibu tetap punya komitmen. Kita adalah anak Tuhan. Dan ketika Yesus memberikan pemahaman untuk ketong semua. Kalau kita coba membuka Injil Yohanes pasal 15. Sebelum Yesus tinggalkan mereka. Dalam kondisi penderitaan. Tuhan Yesus memberikan nasihat pada Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Di dalam Tuhan Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan Yesus tinggal dalam ketong. Entry point berikut, mintalah apa saja. Pasti kamu dapat. Ini bukan janji muluk-muluk.
Tapi tuluskah kita? Adakah kita selalu di dalam Kristus? Adakah firman selalu ada pada ketong? Kalau memang itu selalu ada, jangan usah ragu, pasti untuk memberkati. Kita minta apa sah. Walaupun perjalanan kita bersama Tuhan Yesus bukan berarti seperti mobil berjalan di jalan tol tanpa halangan. Tapi ketika kita berhadapan dengan tantangan yang banyak, entah itu pada usia masih muda anak-anak yang mencari teman hidup, mencari pekerjaan, mencari sekolah, dalam proses sekolah, maupun kita orang tua dalam pergumulan, tantangan kita ada. Tapi kita percaya dan yakin sungguh ada berkat yang menanti ketong di sana. Dan senantiasa ketika kita tekun dan setia, mintalah pasti kamu dapat. Jemaat yang kekasih, mintalah pasti kamu dapat asal kamu tinggal selalu di dalam Kristus. Dan firman Tuhan ada di dalam kehidupan ketong. Seng saja bicara, tapi hati kita tulus. Beta mau berhenti dari keadaan yang baik. Dan beta mau hadirkan keadilan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sehingga kalau beta dalam kondisi ada, nasihat ini juga bagi kita, orang tua, papa, mama. Ketika kita punya anak lebih dari satu, tidak anak yang bilang anak emas, anak perak. Tapi kalau itu perempuan atau laki-laki lebih dari satu, semua itu adalah emas di dalam kasih Kristus. Dan duduk itulah ketika papa dan mama buat yang baik, pasti berkat itu mengalir dengan limpah dari hari ini dan sampai selama-lamanya untuk keluarga, khusus di tengah-tengah kehidupan ketong. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tete Manis kasihi, beta jemput berdiri dan ketong ada sama-sama dalam pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang percaya dimanapun juga kita berada, mari kita mengaku iman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat, silakan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, dengan penuh sukacita, mari kita sama-sama dengarkan pujian persembahan pujian. Disilakan paduan suara sektor Dahlia memuji Tuhan dengan kidungnya. Suara sektor Dahlia dipersilakan memuji Tuhan.
sambut kebangkitanmu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Di kayu salib kau memuliakanku. Di kayu salib jadikanku baru. Sungguh besar cintamu, sungguh besar cintamu. Kau bukakan surga bagiku. Mentari tersenyum, cerah melihat kebangkitanmu. Langit berdandan layu menyambut kebangkitanmu. Burung pun berkicau sambil menyongsong kebangkitanmu. Dunia pun gegap gempita sambut kebangkitanmu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Mentari tersenyum, cerah melihat kebangkitanmu. Langit berdandan layu menyambut kebangkitanmu. Burung pun berkicau sambil menyongsong kebangkitanmu. Dunia pun gegap gempita sambut kebangkitanmu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Danke banyak Padun Suara Sektor Galia, Teta Manis berkati Bapak Ibu dengan sukacita. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan ini kita akan memberikan persembahan syukur demi menopang pelayanan Tuhan Yesus. Dan akan diatur oleh majelis bertugas di kesempatan ini dan juga para kolektan. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagi berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat menyanyikan doa sahabat lama nomor 107 bait pertama dan seterusnya, dan nomor 181 bait pertama dan seterusnya. Dulu cuma rasa
aku sekarang berteguh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu tuduh biasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Yang menabur dengan tangis, sambil harap Tuhanmu. Menataplah dengan sorak, selamat yang kekal penuh. Ke surga pun mendiris, matahari membenar, hingga Sarah tangkap ulur jadi masa terlekas. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
banyak, Ibu Majelis Jemaat dan juga para kolektan, Temanis berkati dong semua. Baiklah, pada kesempatan ini jemaat yang kekasih Tuhan Yesus, ketong akan dengar pujian, disilakan paduan suara ensemble SMTPI memuji Tuhan dengan kidungnya. Anak murid yang kekasih Tuhan Yesus SMTPI, disilakan memuji Tuhan.
kiranya anak-anakku yang kekasih, Tete Manis berkati dong semua dengan sukacita. Berkat yang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, katong ada di dalam persiapan untuk doa syafaat. Tapi doa syafaat ini sebelum kita masuk dalam kebersamaan, kita akan ada dalam doa pribadi masing-masing. Bapak dan Ibu jemaat silakan menyampaikan lafazan doa untuk Tuhan Yesus beberapa menit. Baru beta nanti selesaikan itu dalam gumulan bersama. Untuk mengawali doa syafaat ini, kita akan memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 56 yang akan dituntun oleh pemain keyboard maupun juga anak-anak kekasih Kantoria. Kidung Jemaat nomor 56, kita puji Tuhan bersama. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Masing-masing beberapa menit. Ya Abah, ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri hadirat Tuhan Yesus yang kudus di dalam bait Allah yang suci ini. Selaku umat-Mu kami penuh dengan berkat yang banyak, tapi juga kami berhadapan dengan banyak gumulan yang tidak sedikit harus kami tempuh. Dan lafazan doa pribadi-pribadi yang kami lafazkan di kesempatan ini, Bapa bukalah telinga kasih-Mu. Bapa terimalah kami dengan tangan ilahi Bapa. Dan Bapa urapi kami semua, persekutuan jemaat ini yang telah melafaz doa mereka dengan apa yang mereka rasakan. Baik pribadi-pribadi yang ada dalam bait Allah yang kudus ini, maupun juga keluarga-keluarga yang turut ada di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami menyadari sungguh bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menghayati dan percaya dan meyakini dan turut ada dalam mengagungkan kasih sayang Bapa for katong. Darah Bapa yang suci membasuh seluruh kehidupan kami.
Darah Bapa yang suci memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kami yang sakit dan penuh dengan tantangan yang banyak. Darah Bapa yang suci membasuh kami dan memberikan kami semangat dalam tugas kami sebagai abdi negara pada lembaga TNI maupun juga pada kelembagaan Polri ataupun juga sebagai dalam kelembagaan pegawai negeri sipil, dalam usaha-usaha kami sebagai pekerja keras, pegawai swasta, ataupun juga sebagai penjual-penjual di pasar, sebagai penjual pada kios-kios penjualan kami, pondok-pondok kami, pun juga sebagai pengendara kendaraan motor maupun juga kendaraan mobil. Tuhan Yesus, kami penuh dengan keterbatasan Bapa. Tapi kami harus akui dan mengagungkan kebesaran Bapa. Pada anak tangga keempat di bulan Mei ini, ada saja berkat Tuhan Yesus yang mengalir dan memberikan kami sukacita. Kami menangis bukan kami bersungut pada Tuhan Yesus, tapi kami menangis, kami mengkoreksi diri kami. Siapakah kami ini Bapa? Sehingga begitu penuh dengan kasih sayang, Bapa menolong, menyertai dan memberkati katong semua. Anak-anak kami yang pada tingkat SMA boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan akhir ujian pada tingkat kelas 3 maupun juga ujian pada kenaikan kelas. Begitu juga anak-anak kami pada murid SMP, mereka boleh ada dalam proses ujian dan juga pada langkah kenaikan kelas, mereka semua berproses. Dan pada hari besok nanti ini, anak-anak kami pada murid SD, mereka akan ada di dalam tes maupun juga ujian nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru begitu tulus dan setia melayani dan memberikan arahan pada mereka, agar mereka juga sebagai anak Maluku, tidak sebagai orang yang menonton saja, tapi anak Maluku, putra dan putri, Jujaro dan Ngungare Maluku dan orang tua Maluku, kami harus menjadi tuan rumah yang adalah juga pekerja keras dengan tekun dan setia, belajar dengan keras. Pun juga anak-anak kami yang ada sampai pada perguruan tinggi, Tuhan Yesus mau memberkati mereka. Lebih daripada 2.000 mahasiswa yang diwisudakan, kami ada dan merenungi itu dalam-dalam. Anak-anak kami yang sementara mengikuti tes pegawai negeri sipil atau P3K, Bapa di sorga berkati seluruh pemberkasan dan juga upaya mereka, agar mereka tidak tinggal diam, tapi mereka bekerja keras. Apapun juga pekerjaan mereka, sebagai penyapu jalan, ataupun juga sebagai penggunting rambut, ataupun juga sebagai membantu papa dan mama menanti keputusan pemerintah dengan level identitas sarjana mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, kami mohon Tuhan Yesus, jauhkan segala yang disebut, yang dibilang, yang ada dalam iangan kami yang jahat itu. Bapa, kami tidak mau lagi. Dan kami minta Roh Kudus mengendalikan kami, karena darah Yesus membasuh kami untuk kami selalu mau berbuat yang baik. Dan gerbang kehidupan keluarga kami akan dialiri dengan berkat yang melimpah dari hari ini dan seterusnya dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, kalaupun juga kami penuh dengan keliru, salah dan lemah, Bapa ampuni kami. Tapi kalau selama ini kami buat yang baik, kami minta dengan rendah hati, Bapa ulurkan tangan kasih-Mu, berkati katong semua dengan berkat yang limpah. Papa, mama, opa, oma, sampai pun juga pada anak cucu cece akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Ya Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, kami ada dalam persekutuan bersama. Bapak kiranya menyertai dan memberkati hamba Tuhan, Ketua Majelis Jemaat, Pak Pendeta Anes bersama dengan istri dan anak-anak. Begitu juga Pak Pendeta Anes sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh teman-teman hamba Tuhan, penatua dan diaken 42 Majelis Jemaat pada 7 sektor dan 21 unit, bersama dengan seluruh pengurus unit, pun juga dengan koordinator-koordinator yang ada, pengurus pada wadah-wadah pelayanan laki-laki, wadah pelayanan perempuan, pengasuh pada sekolah minggu, pun juga pengurus pada angkatan muda. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati kehidupan pelayanan di ladang kebun anggur milik Bapa
Peniel benteng atas ini. Bapa, jauhkan segala susah. Bapa, jauhkan segala yang membuat kami harus ada di dalam keadaan menangis. Tapi kami minta Tuhan Yesus berkati kami. Dan kami menangis nanti bukan karena kami bersungut. Tapi kami mengagungkan bahwa siapakah kami ini. Sehingga Bapa pakai kami dan urapi kami dengan berkat yang melimpah. Puji-pujian yang disampaikan oleh Bung Ongen maupun juga paduan suara dari sektor Dahlia maupun juga paduan suara anak-anak tersayang dari sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Bapa, berkati mereka, baik dirigen, pelatih, dan seluruh yang ada, pemain keyboard maupun juga kantoria. Tuhan Yesus mau memberkati mereka. Kami minta Roh Kudus mengendalikan kami semua, agar kami mampu menyelektif dengan kuasa Roh Kudus untuk tinggalkan yang tidak baik menurut Tuhan Yesus dan sesama. Dan kami mau berbuat yang baik. Kami mau menjadi saluran berkat. Kami mau menjadi penginjil di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, pun juga di tengah lingkungan masyarakat, pun juga di tengah-tengah kehidupan pekerjaan yang kami tekuni. Bapa di sorga yang Maha Kudus, kami turut berdoa pada gejolak-gejolak yang terjadi di Maluku, yang sementara ini dirasakan oleh pemerintah. Terjadi perselisihan antara kampung dengan kampung, saudara-saudara yang tidak seiman, Muslim dengan Kristen atau Kristen dengan Kristen. Tuhan Yesus, kuasa ilahi kebangkitan-Mu, Roh Kudus-Mu mengendalikan mereka semua, aparatur pemerintah, raja dan seluruh negeri maupun juga palura, pecamat dan seluruh anggota Polri dan anggota TNI. Bapa, berkati mereka agar mereka memberikan sukacita dan tenang di tengah-tengah kehidupan kami di Maluku yang tercinta ini. Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa untuk hamba Tuhan yang ada di Namrole, dengan tekun dan setia ia melayani, tapi ia dipukul dan dia ditikam sampai mati di tempat, meninggalkan istri dan anak-anak. Bapa, berikan kekuatan, penghiburan serta semangat untuk istri tersayang Mama Nyora ini, agar ia tetap ada dalam tekun, dan semoga aparatur pemerintah dalam hal ini baik itu camat, pemerintah kabupaten maupun juga prajurit TNI dan Polri, mereka siap untuk menggali siapa pelaku yang kurang begitu menyenangkan tanggapan manusia di saat ini. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, kebenaran firman Allah yang memberikan spirit untuk kami beriktikad untuk membenci yang jahat, tidak saja dalam mulut kami ataupun juga hati kami, tapi kami berbuat untuk benci yang jahat, dan kami mau berbuat yang baik, karena Tuhan akan memberkati rumah yang adalah kediaman berkat yang ada selalu pada kami. Allah Bapa di sorga, kami turut berdoa bagi orang-orang yang sakit, Oma Sin Lesilolo, Oma Yo Lekahena, Bapak Ulis Sahetapi, anak kekasih Jo Padalda. Bapa jamah seluruh tubuh mereka, darah-Mu yang suci kudus, Bapa relakan mengalir menetes tercampur dengan obat-obat tradisional maupun juga medikal. Darah Tuhan Yesus yang suci mau mengalir tercampur dengan makanan dan minuman mereka, agar dengan kondisi sakit mereka dipulihkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Karena lewat mereka, baik anak-anak maupun juga orang tua akan menjadi saksi penginjilan bahwa bukan hanya kemampuan mereka, tapi oleh karena anugerah dan sayang Bapa yang sangat luar biasa besar itu. Kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih yang tidak tersebut nama mereka, tapi ada sementara dalam perawatan, baik di rumah ataupun di dalam perawatan jalan. Tuhan Yesus mau memberkati bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak yang dalam kondisi sakit, terganggu kesehatan. Dipulihkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Kami turut berdoa bagi Oma tersayang, Oma Nor Patikawa yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus pada sektor Teratai unit 1. Bapak berkati, Bapak berikan penghiburan ilahi bagi anak-anak dan cucu-cucu keluarga Patikawa pada sektor Teratai di unit 1 ini, agar mereka tetap kuat menantikan wujud ilahi Tuhan Yesus yang selalu ada dan bersama. Dan Bapak mau terima Oma kekasih di sisi-Mu yang kudus. Begitu juga ayahanda dari Bapak Natang dan keluarga
yang telah meninggal di tanah Sulawesi. Tuhan Yesus mau memberikan penghiburan bagi Panatan dan ibu dan anak-anak, cucu-cucu dan keluarga semua, agar mereka dengan sabar dapat mengikuti seluruh proses yang ada. Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, inilah kami tetap mensyukuri kasih setia Tuhan. Bapa selalu memberikan kami umur panjang, dan kami selalu ada dalam sukacita, dan kami bersyukur pada Tuhan Yesus. HUT dalam kondisi ulang tahun perempuan, umur panjang bagi perempuan GPM ke 57 tahun yang akan terselenggara di hari besok. Bapa berkati kami semua yang ada di ladang-Mu di Peniel Benteng Atas ini. Inilah kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat, kami percaya dan yakin sungguh Bapa akan buka tingkap berkat kami dan memberikan sukacita pada kami. Karena itulah dengan rendah hati padamu Bapa, Bapa mau memberkati kami dan kami mau menyapa pujian dan syukur pada Tuhan Yesus dan melafaz doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini kanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, anak-anakku yang kekasih, dengan sukacita beta jemput berdiri dan kita akan puji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 138 ayat 1 dan 2. Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dari apa wajibmu yang turut terdekat, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ingatlah Tuhan dalam terang. Ingatlah Tuhan dalam terang. Dirilah Tuhan dalam terang, senasya hatimu, setia lurus dan benar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan di kesempatan ini. Tuhan Allah memberkati saudara-saudara jemaat dan melindungi saudara-saudara jemaat. Tuhan Allah menyinari saudara-saudara jemaat dengan wajah-Nya dan memberi bagi saudara-saudara jemaat kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara jemaat dan memberi bagi saudara-saudara jemaat damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan kita dalam saat teduh berdoa syukur pribadi-pribadi. Ditemani sayang ketong semua, kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu yang kekasih.
Puji Tuhan dan cukup. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.